kami dari kelompok 7 Hukum Perusahaan kelas G. Oke, sebelum kita masuk pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Juwong Nafta Fatihah dengan NIM 11.123.120016. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizky Maharani dengan NIM 11.013.120.020. Perkenalkan, saya Sabridania Revani dengan NIM 11.000.123.120.100. Perkenalkan, nama saya Dodi Manuel Kurba dengan NIM 11.123.120.140. Halo, perkenalkan nama saya Florencia Sindatiwi Prasasti dengan NIM 11.123.120.150. Pelajaran judul apa nih? Oh, ini nih aku lagi makan kayak gitu deh. Oh, RUPS. Kamu pernah tahu gak sih tentang RUPS itu? Nah, sebenarnya aku tuh juga kurang tahu, makanya aku nonton video-videonya gitu biar aku tahu. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu apa itu RUPS, bisa simak video selanjutnya. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang Persaingan Perdata, di mana Undang-Undang ini menjelaskan bahwa RUPS adalah salah satu bagian atau organ dalam perusahaan yang memiliki hak yang tidak dapat diberikan kepada para direksi atau para dewan komisaris dengan batasan yang telah ditentukan undang-undang maupun anggaran dasar perusahaan tersebut. RUPS merupakan sebuah forum bagi para pemegang saham untuk membahas segala kegiatan yang berkaitan dengan perseroan terbatas. RUPS ini sendiri memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai perseroan tersebut. Oke, selanjutnya ada fungsi RUPS. Nah, di sini fungsi RUPS itu ada 6. Yang pertama, forum permintaan, pertanggungjawaban, direksi, dan dewan komisaris dalam menjalankan perusahaan. Yang kedua, ada sarana memperoleh segala ketentuan atau keterangan dari anggota direksi dan dewan komisaris. Yang ketiga, ada persetujuan laporan tahunan dan penegasan laporan keuangan, termasuk penggunaan lada perseroan. Yang keempat, ada memilih, memperpanjang, dan memberhentikan masa jabatan direksi dan dewan komisaris. Yang kelima, ada keterlibatan RUPS dalam rencana tindakan korporasi perseroan seperti pengalihan peminjaman aset perseroan. Dan terakhir, yang keenam, ada perubahan anggaran, dasar, dan data perseroan. Terus, gimana tata cara pelaksanaan RUPS? Tata cara penyelenggaraan RUPS diatur secara rinci dalam pedoman dan peraturan OJK. Penyelenggaraan RUPS dapat diminta oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili minimal 1/10 dari seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar perusahaan menentukan jumlah yang lebih kecil. Permintaan diajukan kepada direksi melalui surat tercatat yang disertai alasan dan bahan terkait, serta harus dilakukan dengan itikat baik dan mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Jika direksi tidak menindaklanjuti dalam waktu 15 hari, pemegang saham dapat mengajukan permintaan ke Dewan Komisaris yang juga memiliki waktu selama 15 hari untuk menindaklanjuti. Jika masih tidak ada tanggapan, permintaan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin penyelenggaraan RUPS. Rangkaian penyelenggaraan RUPS dimulai dari pemberitahuan mata acara minimal 5 hari kerja sebelum pengumuman, lalu pengumuman RUPS paling lambat 14 hari kerja sebelum pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 hari sebelum RUPS dilakukan, dan jika quorum tidak tercapai, maka dapat dilakukan pemanggilan kedua dan ketiga sesuai dengan ketentuan. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Indonesia, baik di tempat kedudukan perusahaan, lokasi usaha utama, ibu kota provinsi terkait, atau provinsi tempat bisa efek. Pemegang saham yang mewakili minimal 1/20 saham dapat mengusulkan mata acara secara tertulis kepada direksi paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan, dengan syarat usulan dilakukan dengan itikat baik, disertai alasan dan bahan terkait, serta tidak bertentangan dengan peraturan. Bahan mata acara RUPS harus tersedia sejak pemanggilan hingga pelaksanaan, baik dalam bentuk fisik di kantor perusahaan maupun elektronik di situs web perusahaan. RUPS hanya dapat dihadiri oleh pemegang saham yang tercatat 1 hari kerja sebelum pemanggilan.
dan perusahaan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara. Selama RUPS, tata tertib wajib dibacakan dan pimpinan rapat harus menjelaskan kondisi perusahaan, mata acara, mekanisme pengambilan keputusan, serta tata cara tanya jawab. Pengambilan keputusan dalam RUPS mengacu pada ketentuan quorum kehadiran dan quorum keputusan yang berlaku, termasuk untuk perubahan anggaran dasar dan aksi korporasi strategi lainnya. Oke, selanjutnya mengenai quorum dalam penyelenggaraan RUPS. Dalam RUPS umum, itu memiliki syarat quorum, yaitu harus dihadiri atau diwakili minimal setengah saham dengan hak suara. Dan di sini keputusan sah itu jika disetujui oleh lebih dari setengah suara yang hadir. Yang kedua, ada RUPS perubahan anggaran dasar, yang mana memiliki syarat quorum, dihadiri atau diwakili minimal 2/3 saham. Di sini keputusan sah itu jika disetujui oleh 2/3 suara yang hadir. Kemudian yang ketiga itu ada RUPS aksi korporasi besar untuk menentukan penggabungan, peleburan, akuisisi, pemisahan, pilot, perpanjangan, atau pembubaran, yang mana di sini memiliki syarat quorum, yaitu dihadiri atau diwakili minimal 3/4 saham. Di sini keputusan sah jika disetujui oleh 3/4 suara yang hadir. Lalu, bagaimana apabila syarat quorum pada RUPS pertama tidak terpenuhi? Maka di sini akan dilakukan pemanggilan pada RUPS kedua, yang mana syarat quorumnya memiliki perbedaan dengan RUPS yang pertama. Dalam RUPS umum kedua, memiliki syarat quorum dapat diselenggarakan jika dihadiri lebih dari 1/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara. Di sini keputusan sah jika disetujui oleh minimal setengah suara yang hadir. Kemudian yang kedua, ada RUPS untuk menentukan perubahan anggaran dasar kedua memiliki syarat quorum diselenggarakan jika hadir minimal 3/5 bagian dari seluruh saham dengan hak suara. Di sini keputusan sah jika disetujui oleh minimal 2/3 suara yang hadir. Kemudian selanjutnya ada RUPS untuk menentukan aksi korporasi besar kedua, yang mana memiliki syarat quorum, yaitu dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 3/4 dari bagian seluruh saham, dan di sini keputusan sah jika disetujui oleh minimal 2/3 suara yang hadir. Pemanggilan dan waktu RUPS kedua itu paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan. RUPS kedua digelar 10-21 hari setelah RUPS pertama dilaksanakan. Lalu bagaimana apabila syarat quorum pada RUPS kedua tetap tidak terpenuhi? Maka di sini dapat dilakukan pemanggilan untuk RUPS ketiga. Namun, RUPS kedua harus terlebih dahulu dibuka dan ditutup dengan pencatatan dalam notulen bahwa quorum tidak tercapai. Setelah itu, persera tertutup dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk penetapan quorum RUPS ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis RUPS. Menurut pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS dibagi menjadi dua jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan dilaksanakan setahun sekali atau maksimal adalah 6 bulan setelah rapat tahunan sebelumnya diadakan. Biasanya, RUPS tahunan dilaksanakan pada akhir tahun ketika perusahaan dalam proses tutup buku, sekaligus menjadi agenda rutin yang akan dilakukan perusahaan. Dalam RUPS tahunan, direksi dan dewan komisaris akan memberikan laporan keuangan dan menjelaskan kondisi perusahaan kepada pemegang saham. Laporan yang diajukan pada video RUPS tahunan meliputi beberapa hal, mulai dari laporan tahunan perusahaan, mulai dari laporan keuangan, laba perusahaan, perubahan modal dalam kegiatan perusahaan, rincian masalah, hingga nama anggota direksi dan dewan komisaris yang ada saat ini. Hingga pada akhir rapat, para pemegang saham akan memberikan kesimpulan dan saran terkait apa yang harus dilakukan perusahaan dalam kurun waktu setahun ke depan, sebagai bentuk bahan yang akan dibahas pada RUPS tahunan berikutnya. Wow. Oke, selanjutnya ada RUPS lainnya. RUPS lainnya biasanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada hal yang perlu disampaikan dan ternyata belum sempat dibahas dalam RUPS tahunan.
Artinya, RUPS lainnya bisa dilangsungkan kapanpun tergantung kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Misalnya, RUPS lainnya yang diselenggarakan jika perusahaan perlu melakukan satu langkah bisnis yang bersifat darurat. RUPS lainnya juga bisa langsung jalan ketika perusahaan memiliki masalah. Beberapa kemungkinan yang bisa menjadi alasan diadakannya RUPS lainnya yaitu yang pertama, adanya keputusan pembubaran perusahaan. Apapun alasan dibalik tindakan tersebut, jika semua pihak setuju, maka perusahaan akan tetap dibubarkan. Yang kedua, adanya rencana melakukan proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perusahaan dengan beberapa perusahaan lainnya. Yang ketiga, adanya penangkakan dan pemberhentian Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Yang keempat, adanya persetujuan permohonan perusahaan untuk melakukan pengajuan pilot ke pengadilan niaga. Dan yang terakhir, tidak jarang jenis RUPS lainnya bisa dilakukan ketika pihak pengadilan negeri setempat mengetahuinya. Jadi kesimpulannya adalah RUPS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam perseroan yang memberikan hak dan kewenangan utama kepada pemegang saham untuk menentukan arah kebijakan dan pengawasan perusahaan. Pelaksanaan RUPS yang transparan dan sesuai regulasi menjadi kunci tata kelola perusahaan yang baik, serta memastikan seluruh putusan strategis diambil secara demokratis dan akuntabel oleh para pemilik perusahaan. Nah, teman-teman, udah tahu Kak apa itu RUPS? Kalau gitu, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video kami. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.